Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki Ahmad Basyari dan PM2150614. Di sini saya akan menjalankan tugas pada mata kuliah IoT, di mana tugasnya yaitu membuat suatu sistem sistem alat IoT yang dengan menggunakan sensor HCSR04 itu sensor ultrasonic. Lalu ada sensor HT11 untuk suhu dan dua LED dan menggunakan NOT MCU ESP8266. Yang dimana IoT tersebut akan dihubungkan ke server kita menggunakan Node-RED. Mungkin penjelasan pertama dimulai dari penjelasan shortcut, di mana di sini dalam baris 1 sampai 3 ini merupakan baris untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan library yang digunakan. Lalu untuk mendefinisikan DHT yang digunakan itu DHT11. Dan di sini mendefinisikan password WiFi dan password yang akan terhubung ke IoT-nya. Lalu di sini akan menghubungkan dengan IP dari Node-RED atau MQTT yang IP dari MQTT yang terhubung dengan kita, yang akan kita hubungkan. Lalu ada untuk menghubungkan klien dan publish dan subclient. Ini akan mendefinisikan pin-pin yang digunakan, mulai dari DHT pin 5 yaitu pin D1, pin lamp atau LED 4, dan ada trigger sama echo ini yang merupakan pin yang ada pada ultrasonic, dan ada pin LED yaitu pin yang ke-13 atau D7. D7. Di sini untuk mendefinisikan DHT yang digunakan. Di sini ada void stub untuk menghubungkan ke WiFi yang terconnect. Lalu ada void callback, di mana dia akan sebagai subscriber yang dimana akan menghidupkan lampu. Jadi di sistem ini akan ada sensor ultrasonic untuk mendefinisikan jarak distance. Lalu ada DHT11 itu suhu, dan ada dua LED. LED pertama itu LED biru yang dimana kita akan hidupkan secara di Node-RED lampu tersebut, LED tersebut, apakah mau on atau off. Sedangkan LED yang kedua itu digunakan untuk kondisi jika ada jarak benda kurang dari 10 cm yang terdeteksi di sensor ultrasonic. Di sini ada void reconnect untuk menghubungkan koneksi antara IoT dengan Node-RED-nya. Lalu di sini untuk mengukur jarak pada ultrasonic. Lalu ada void stop, di mana di sini dituliskan mode-mode mulai dari LED sebagai output, trigger sebagai output, dan echo pada ultrasonic sebagai input. Lalu ada void loop. Di sini akan menghubungkan antara IoT dan Node-RED-nya. Habis itu akan mendapatkan jarak distance-nya atau jarak pada ultrasonic dan tulisan cm. Di sini di IoT ini ada yang publisher sama ada yang subscriber, yang dimana kalau publisher itu ada sensor ultrasonic, ada sensor DHT11, dan ada satu LED sebagai publisher. Sedangkan yang sebagai subscriber itu ada LED yang LED yang ini, yang dimana dia akan menerima pesan dari Node-RED apakah lampu itu akan hidup atau mati. Sedangkan kalau publisher kita yang dari IoT-nya akan mempublish ke Node-RED-nya. Jadi Node-RED-nya sebagai subscriber. Nah, di sini ada desain statusnya. Jadi jika kurang dari 10 jaraknya, maka LED yang berwarna merah akan hidup dan desain status akan dekat. Jadi akan memunculkan di status Node-RED-nya. Ini ada HTF, H untuk humidity atau kelembapan, T itu temperatur, F itu untuk untuk Fahrenheit-nya. Dan di sini ketiganya itu akan ditampilkan di serial print dan akan dipublish ke Node-RED-nya. Nah, ini untuk untuk kode yang digunakan. Lanjut ke
saya akan menekan ke alat IoT-nya. Oke, selanjutnya itu adalah alat sistem IoT-nya, yang dimana di sini sebagai sensor HCSR04 sensor ultrasonic, ada DHT11 untuk suhu, dan 2 LED merah untuk kondisi untuk ultrasonicnya. Jika di jarak kurang dari 10 maka dia akan menyala, dan ada LED yang warna biru yang dimana dia akan dihidupkan melalui Node-RED-nya sebagai subscriber. Di sini ada Node MCU-nya, yang mana disknya itu ESP8266. Jadi akan saling terhubung ke Node MCU-nya. Di sini Node MCU-nya sebagai publisher yang akan mengirim nilai-nilai dari sensor ultrasonic dan HT11 yang akan diterima ke Node-RED. Ini adalah alat IoT yang digunakan. Lanjut ke pembuatan penyalaan Node-RED dan Mosquito-nya. Oke, lanjut ke menghidupkan atau menyalakan Node-RED-nya, dimana saya sudah install Node-RED-nya pada video sebelumnya. Untuk menyalakannya kita ketik saja kode tersebut, dan sudah menyala. Kita cek statusnya, systemctl status Node-RED. Oke, di sini status dari Node-RED-nya sudah aktif kembali. Ya, kita cek status dari Mosquito-nya. Oke, dan Mosquito-nya sudah aktif. Jadi karena Node-RED dan Mosquito-nya sudah aktif, kita bisa munculkan IP-nya, dan kita munculkan di browser. 11.168.1.48.1.880, dan Node-RED sudah berjalan. Ini untuk flow kita yang kemarin, saya sudah coba flow-nya. Dan untuk nambah flow di sini, nah di sini untuk menambahkannya, untuk kita kita cari MQTT-nya dulu, MQTT in, karena Node-RED ini sebagai penerima jadi kita untuk membuat yang suhu sama kelembapan dulu, kita buat di yang gauge, di sini gauge, lalu ada gauge chart yang bawah. Nah, di sini kita edit untuk localhost-nya benar, untuk Asian-nya untuk topiknya ini. Nah, di sini untuk mendeteksi yang suhu dulu. Kita lihat di kodenya, untuk suhunya topiknya itu apa. Di sini topiknya yaitu nah untuk temperatur, topiknya itu room temperature. Jadi di setiap yang akan kita deteksi itu ada suatu topiknya. Room temperature namanya suhu. Dan di sini gauge-nya ini di sini saya sudah buat ada yang suhu. Sebentar, update.
Nah, di sini saya sudah buat home untuk grup untuk suhu. Jadi kita masukkan ke suhu, tipenya gauge, namanya gauge untuk suhu. Untuk range-nya 0 sampai kita buat 50 dengan namanya suhu. Tuan. Nah, di sini juga untuk chartnya itu pakai yang suhu dengan labelnya itu chart suhu dengan ya aksesnya minimal 0 maksimal 50 dengan namanya chart suhu didownkan. Dan di sini jadi untuk suhu kita tarik garis di sini dan ini juga. Jadi di sini node rate-nya itu sebagai penerima dari yang dikirimkan dari IoT-nya, alat IoT-nya, dan dia akan menampilkan suhu di dalam bentuk gauge sama SCAR. Lanjut ke untuk kelembapan juga. Kita buat chart MQTT-in sama seperti sebelumnya itu ada gauge dan ada chart yang dashboard ya. Ya, kita edit dulu di sini untuk kalau saya benar untuk topiknya kita lihat lagi di Arduino IDE-nya yaitu room humidity. Kita lihat, kita kopas saja namanya kelembapan. Kita down kan. Nah, untuk judge-nya kita karena ini nggak ada kelembapan, kita buat grup baru aja dengan ini home dan namanya kelembapan. Update. Nah, jadi kita pilih yang home kelembapan, gauge namanya gauge kelembapan. Nilainya 0, 1 sampai 100 saja, 1 sampai 100. Namanya gauge kelembapan. Dan kita angkat juga home kelembapan namanya chart kelembapan dengan 1 sampai 100 jaraknya dengan namanya itu chart kelembapan. Oke, dan ini untuk kelembapan. Selanjutnya kita buat untuk yang jarak yang HCSR 04 sama seperti sebelumnya kita MQTT yang ini sama aja karena dia menerima dari sensor. Besok kita buat apa ya, tulisannya label saja mungkin. Coba kita lihat di bagian dashboard apa aja yang ada di sini. Nah, di sini ada text input atau numerik aja mungkin. Atau teks ya. Mungkin teks aja ya. Ada teks untuk menampilkan MQTT-nya MQTT-in, kita actionnya ada di sini. Kita lihat lagi yang untuk distance itu apa. Nah, room distance yang ini ya. Nah, namanya distance, dia pakai bahasa Inggris lah, jarak, dan teksnya di sini kita buat grup baru untuk distance, untuk jarak, pakai yang home jarak, labelnya teks jarak objek, jarak aja lah, dengan namanya jarak. Dan kita hubungkan aja ke sini. Kita lihat. Kita pakai gauge aja ya. Mungkin
Again pakai gauge aja karena ini ada rentangnya juga, kita delete aja ini. Kita pakai sama aja pakai gauge aja. Nah, biar terlihat lebih apa ya, lebih enak lah. Jadi di sini buat lagi untuk jarak udah ada, jarak gauge jarak Ctrl V, range-nya 0 sampai kita buat 200 aja ya mungkin ya, apa 400 ya, karena batas maksimalnya 400 cm atau 4 meter. Kita down kan. Sudah benar, kita hubungkan lagi. Nah, untuk jarak habis itu ada LED ya, LED, dimana LED itu kalau nggak lagi ya, oh iya, kalau nggak yang LED yang pertama dulu, yang dimana akan mencetak status dulu aja ya, MQTT-in. Jadi di sini ini dia akan memunculkan pesan status kayak kurang dari 10 cm, maka akan memunculkan status dekat. Tuh. Teks sini. Di sini udah ini. Untuk topiknya itu yang get, yang distance, yang status. Nah, ini. Copy. Nah, ini masih berjalan kan ya? Masih. Copy di sini untuk status jarak. Dan di sini untuk home-nya jarak juga kita buat status jarak. Ini aja ya. Namanya status jarak. Dan kita hubungkan. Jadi dia akan memunculkan pesan gitu ya, teks gitu. Habis itu ada satu LED lagi sebagai yang Node-RED-nya sebagai publisher. Jadi di sini maka dia membuatnya sebagai MQTT out. Jadi dia akan ada jalan yang keluar ini. Jadi dia akan memunculkan gitulah. Sama seperti yang ini nih. Nah, ada lampu on dan ada lampu off. Pakai button. Ada button. Salah, kita aja dulu. Bisa ada button lagi dan ada di sini MQTT out. Semoga nggak berantakan ya. Button MQTT out. Di sini saya cek dulu di sini dengan topiknya itu yang ini, round lamp. Namanya button LED. Sini ada untuk kita buat aja untuk yang lampu ya. Button LED. Iya. LED nyala atau off ini ya. Labelnya on. LED on. Nah, di sini ada topiknya ya, atau pilotnya ya. Coba kita lihat di pilotnya dan topiknya. Dan di sini pilotnya itu kita lihat di sini, kalau on itu on, tulisannya kecil semua. Dan topiknya itu room/lamp. Ini untuk on. Dan untuk off, lampu, icon button, ini off aja tulisannya. Ini off. Topiknya room/lamp. Kita down kan ya. Yuk kita lihat di yang sebelum-sebelumnya, coba di jarak. Dia masuk grupnya tetap di lampu ya. Oke, nggak apa-apa.
suhu aja. Ternyata top group itu hanya bisa 2. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini, oh ya, di sini jangan lupa dihubungin on sama off ya. Button LED off, bener banget ya. Dan kan saja. Habis itu kita deploy. Nah, di sini sudah connected semua. Habis itu kita buat duplikasinya jadi di kanan. Habis itu kita ganti ada UI-nya di sini, tulisan UI untuk menampilkan dashboard yang kita buat. Ternyata cukup berantakan ya. Untuk status, di mana ya status? Oh, di sini ada status jaraknya ya. Di bagian lampu on sama off-nya itu masih berantakan dan di lain juga masih berantakan. Jadi mungkin nanti kita, nah, jadi udah cukup. Nah, sudah bagus ya. Oke. Ini sudah cukup rapi. Begitu ya cara ngerapinya. Oke, kita langsung running aja ya kodenya. Di sini jangan lupa untuk IP ini disamakan dengan ini. Kita copy aja ya. IP yang kita gunakan di sini. Jangan lupa. Aduh, ada HTTP ya. Oke, coba kita hotspot untuk dinasti ya. Wifi dinasti 28.03.1998. Oke, kita coba compile dulu apakah ada error. Oke, dan compiling. Kita sambungkan lagi. Coba sambungkan ya. Coba sambungkan ke IoT ya. Set. Ada IoT yang terhubung. Kita upload saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai mengupload 7%, 14%, 21%, 28%, 35, 42, 50, 57, 71, 100, dan terkompil. Masih upload dan terupload. Kita lihat di serial monitornya. Nah, sudah terlihat distance 00000126. Distance-nya masih 0 ya. Nah, distance-nya sudah terdetek tuh 126. 126 ada 0. Coba kita lihat di ininya. Set. Oke, ada jarak 126. Ada jarak 10 dan ada
tandanya dekat. Kalau ini jauh, nah ada 7, 9, dia akan mendeteksi dekat. Nah itu dia, untuk ground suhunya 39,54 ya, cukup panas ya. Sama cukup panas sih di sini. Untuk suhunya cukup panas ya. Tiga puluh deh harusnya. 87 Fahrenheit. 39,54 Celsius nih. Untuk heat index ya, heat index. Cukup panas ya. Wow. Coba yang kita masukin di sini, coba kita lihat. Untuk suhu, untuk suhu, untuk suhu. Temperatur temp. HIC ya. Dia kan menampilkan heat index. Heat index apa ini? Heat index. Coba jangan heat, tapi T. Ya T. Temperatur. Kita running ulang. Harusnya dia menampilkan untuk suhu. Nah, suhunya akan tampil. Dan itu yang nampil itu heat index, index heat. Ada jaraknya. Jaraknya 21, masih jauh 10 dan terlihat dekat. Kenapa LED-nya masih belum? Habis itu kalau untuk lampu yang ini, birunya menyala. Oke, nice. Sini ada kelembapan dan ada suhu. Jadi tidak ada suatu problem untuk menyusun ini. Dia itu menyusunnya sesuai dengan grupnya. Jadi untuk suhu di grup buat grup sendiri, kelembapan grup sendiri, dan lampu itu untuk grup sendiri. Jadi tidak terpisah-pisah. Jadi untuk yang atasnya jauh, yang bawahnya cut suhu itu dia tergantung ininya, urutannya. Jadi untuk merapikannya caranya kayak gitu ya. Ada grupnya gitu. Ini terlihat untuk gauge suhunya ada 31,3. Ini untuk lampunya. Coba kita rekam lagi ya, biar kalian percaya. Nah, di sini rekam. Nah, di sini terlihat ada gauge jarak, gauge suhu. Di sini jaraknya ada 131 atau ada 1 meter lebih ya, ada benda. Kita lihat di sini ada, nah ini jaraknya 3 cm dan karena itu jaraknya dekat, statusnya dekat, maka lampu LED merahnya menyala. Jika lebih dari 10 dia akan menyala. Itu dijarakkan 15 cm. Ini untuk suhu juga ada 31,3 derajat dan kelembapan 79. Nah, ini untuk LED biru, ketika kita on kan, maka LED birunya menyala. Wow. Sangat seru. Ketika off, LED birunya akan off juga. Kita coba lagi. Ada lampu merah, coba kita hidupkan dulu lampu LED birunya. Dan set,
dan dua LED dua-duanya menyala. Set. Wow. Nah, itu praktek dari IoT ini sudah berjalan dengan baik. Jadi mungkin sekian pematekan dari saya, tugas dari saya terkait tugas kali ini, itu ada sistem IoT lah yang dihubungkan dengan Node-RED. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.